Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 sampai saat ini masih belum menemukan titik akhir untuk berdamai. Bahkan sampai saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri permusuhan. Perang yang dimulai oleh Rusia saat ini memasuki 4 bulan telah membuat banyak korban jiwa berjatuhan terutama dari penduduk Ukraina. Walau demikian, Rusia selalu mengatakan bahwa mereka tidak melakukan serangan terhadap penduduk sipil di Ukraina. Perang yang tidak kunjung berakhir ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan cadangan ke kota Severodonetsk. Dilansir dari Zing News, disampaikan oleh Gubernur Lugas Serhiy pada 18 Juni 2022 bahwa Rusia mengirim sejumlah besar cadangan dari front line ke Severodonetsk untuk mencoba menguasai seluruh kota garis depan. Bahkan Gadai juga mengatakan bahwa militer Rusia menguasai sebagian besar kota Severodonetsk, tetapi tidak semuanya. Selain itu, dalam pertemuan di Lysychansk, sebuah kota yang terhubung di Severodonetsk melalui jembatan juga mengalami situasi sulit. Dia juga menambahkan bahwa militer Rusia menghalangi posisi Ukraina dalam waktu 24 jam sehari. Gadai juga memperingatkan resiko Rusia mengepung Lysychansk dengan memutus rute pasukan. Kehidupan rakyat jelata yang tersisa di Lysychansk sangat sulit, bahwa penduduk di wilayah itu tidak memiliki sinyal telepon listrik atau air. Bahkan penduduk di Lysychansk harus membuat api sendiri untuk memasak dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Gadai mengatakan sekitar 10% dari penduduk wilayah Lysychansk tetap berada di kota. Rusia tengah memutuskan pasukan cadangan di seluruh negeri dan mengumpulkan mereka di dekat Ukraina untuk operasi militer ofensif di masa depan. Sebagian besar unit infanteri Rusia yang baru dikumpulkan tersebut mungkin dikerahkan dengan kendaraan lapis baja, yaitu MTLB sebagaimana dilansir oleh Reuters. Kendaraan lapis baja MTLB diambil dari gudang Rusia dan akan dipakai sebagai transformasi utama pasukan cadangan tersebut. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli yang lalu menantang negara-negara barat mengalahkan Moskow di medan perang. Hal itu Putin sampaikan dalam salah satu pidato terkuatnya sejak dia mengerahkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Putin juga terang-terangan melawan liberalisme totaliter yang dia katakan berusaha diterapkan oleh barat di seluruh dunia. Dia turut menuding negara-negara barat secara kolektif melepaskan perang di Ukraina dan mengatakan bahwa intervensi Rusia di negara pro-barat itu menandai awal dari pergeseran ke dunia multipolar. Putin juga memperingatkan Kiev dan para sekutu beratnya bahwa Rusia belum memulai kampanye militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Rusia telah menginvasi Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin mengizinkan operasi militer di negara Eropa Timur. Dilansir dari laman ABC pada Kamis 24 Februari 2022, invasi tersebut akhirnya dilakukan setelah Moskow mengumpulkan pasukan di dekat Ukraina selama berbulan-bulan. Meskipun negara-negara barat berulang kali mengungkapkan ketakutan akan hasil seperti itu, Rusia terus menyangkal rencana semacam itu. Selain itu, terletak di Eropa Timur dengan Rusia di timur laut dan Laut Hitam di selatan, Ukraina adalah negara yang terbesar kedua dan hal luas daratan di daratan Eropa setelah Rusia dan tersebar ke-8 dalam hal populasi dengan lebih dari 41 juta orang. Sebuah negara bekas Soviet memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, tetapi berjuang secara ekonomi dan terus menanggung korupsi endemik dan otoritarisme. Secara politis tetap dekat dengan Rusia tetap pada tahun 2014. Setelah penggulingan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych, Rusia mencoblos menuju Crimea yang bernilai strategis. Secara terpisah, kelompok-kelompok yang didukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di perbatasan Rusia menyita gedung-gedung pemerintahan polisi dan kantor polisi khusus di beberapa kota dan mengadakan referendum status yang tidak diakui. Donetsk merupakan wilayah di mana penerbangan Malaysia Airlines MH17 yang terbang di atasnya ditembak jatuh beberapa bulan kemudian pada bulan Juli.